Perkenalkan, nama saya M. Harisofir Kalim. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kecelakaan pesawat Japan Airlines. Latar belakang tragedi 12 Agustus 1985. Penerbangan domestik terdapat JAL 123 adalah rute domestik tersibuk di dunia, menghubungkan Tokyo Haneda dengan Osaka Itami. Pada hari yang menentukan itu, Boeing 747 SR membawa 524 orang sampai 509 penumpang dan 15 awak kabin. Penerbangan sore ini sangat populer di kalangan pelancong bisnis dan keluarga yang pulang kampung untuk liburan obon tradisional Jepang. Selanjutnya, spesifikasi Boeing 747 SR dan riwayat JA8119. Varian khusus untuk penerbangan domestik jarak pendek dengan kapasitas tinggi didesain untuk siklus lepas landas mendarat yang lebih sering dibanding 747 standar. Registrasi JA8119 diproduksi tahun 1974. Pesawat ini telah menjalani 25.000 siklus penerbangan jauh melebihi rata-rata 747 internasional pada usianya. Riwayat perbaikan: pada 1978 pesawat mengalami tail strike di Osaka. Perbaikan pressure bulkhead dilakukan oleh Boeing menggunakan prosedur yang kemudian terbukti tidak memadai. Kronologi kejadian dari lepas landas hingga kehilangan kontak. Jam 18.12 lepas landas normal. JAL 123 lepas landas dari Haneda menuju Osaka dengan kondisi cuaca cerah. Semua sistem berfungsi normal. Awak kokpit melaporkan tidak ada masalah. Lalu jam 18.24 ledakan dahsyat. Suara ledakan keras terdengar di kabin. Pressure bulkhead bagian belakang robek, menyebabkan dekompresi eksplosif yang merusak sistem kontrol. 18.25 kehilangan kontrol. Pesawat kehilangan kemampuan manuver normal. Sistem hidrolik utama rusak total, menyisakan kontrol yang sangat terbatas bagi pilot. Lalu jam 18.56 kehilangan kontak. Setelah 32 menit berjuang mengendalikan pesawat, JAL 123 menghilang dari radar dan menabrak gunung Osaka. Lalu analisis kerusakan struktur pada bagian ekor. Pressure bulkhead yang robek menciptakan aliran udara bertekanan tinggi ke bagian ekor pesawat. Tekanan ini meledakkan sebagian besar vertical stabilizer dan radar. Kerusakan ini mengakibatkan hilangnya direksional dan destabilisasi aerodinamis yang fatal. Retakan pressure bulkhead. Titik awal kegagalan pada sambungan perbaikan tahun 1978. Dekompresi eksplosif udara bertekanan menyembur ke kompartemen ekor. Lalu kehancuran vertical stabilizer, struktur ekor robek dan terlepas dari fuselage. Selanjutnya, faktor penyebab utama kegagalan perbaikan pressure bulkhead. Perbaikan tidak sesuai standar. Boeing menggunakan split plate tunggal alih-alih dua plate terpisah sesuai manual. Metode ini mengurangi kekuatan struktur hingga 70% dari spesifikasi asli. Yang dua, fatigue crack propagation. Selama 7 tahun operasi, siklus tekanan berulang menyebabkan retakan terlambat di titik lemah perbaikan. Inspeksi rutin gagal mendeteksi kerusakan ini. Yang ketiga, kegagalan sistem quality control. Baik Boeing maupun JAL tidak melakukan verifikasi independen terhadap kualitas perbaikan yang dilakukan pada komponen struktural kritis.
Selanjutnya, upaya penyelamatan awak kokpit dalam kondisi darurat. Nomor 1, diagnosis cepat masalah. Kapten Takamah dan First Officer Sasaki segera mengidentifikasi kehilangan kontrol dan mulai prosedur darurat sesuai checklist. 2. Eksperimentasi kontrol thrust. Awak kokpit menggunakan differential thrust sebagai satu-satunya cara mengendalikan pesawat teknik yang belum pernah dipraktikkan dalam pelatihan. Nomor 3, selanjutnya komunikasi dengan ATC. Mempertahankan komunikasi radio dengan air traffic control, melaporkan kondisi darurat dan meminta faktor menuju bandara terdekat. Nomor 4, perjuangan heroik. Selama 32 menit, awak kokpit tidak pernah menyerah, berusaha mengendalikan pesawat meski menghadapi situasi yang hampir mustahil. Selanjutnya, reformasi regulasi keselamatan penerbangan. Standar perbaikan struktural FAA dan ISAO memperketat prosedur perbaikan komponen struktural kritis. Semua perbaikan major harus mengikuti servis buletin resmi pabrikan. Yang kedua, Enhanced Inspection Program. Implementasi program inspeksi yang lebih ketat untuk pressure bulkhead dan komponen struktural lainnya, termasuk penggunaan teknologi NDT canggih. Yang ketiga, sistem backup independen. Pengembangan sistem kontrol cadangan yang tidak bergantung pada hidrolik seperti manual reversion dan fly-by-wire backup system. Dan yang terakhir, pelajaran berharga untuk industri penerbangan global. Yang nomor 1, safety culture. Budaya keselamatan harus menjadi prioritas utama di semua level organisasi. Yang kedua, maintenance excellence. Standar pemeliharaan tinggi untuk komponen struktural kritis. Ketiga, training enhancement. Pelatihan simulator untuk skenario kehilangan kontrol di ekstrim. Keempat, sistem redundancy, multiple backup sistem untuk fungsi kontrol penerbangan virtual. Yang terakhir, investigation protokol, metodologi investigasi kecelakaan yang lebih komprehensif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.